Kronisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Milihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Salah pemilu yang kita jalani. Ini Bahkan bubar. hingga kita masih Ya, bubar. menunggu proses peradilan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar Pada bubar. tidak jujur, tidak adil, tidak terang. Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A. Kali ini saya ada informasi yang sangat bikin jengkel sekali tentunya untuk para pemirsa semua, dan juga tentunya bagi saya pribadi ini merupakan momen yang seharusnya menjadi momen yang spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Ini malah menjadi momen yang bikin jemaah itu kecewa. Nah, di mana video ceramah pada momen sholat Idul Fitri yang viral di media sosial hari ini, video tersebut itu sudah ditonton oleh jutaan orang, dan saya yakin Pak Jokowi pun tahu tentang video ini, tetapi tetap saja Pak Jokowi itu mengabaikan tuduhan-tuduhan tersebut yang dilakukan oleh sang khotib pada sholat Idul Fitri. Ini yang saya tambah suka loh sama Pak Jokowi, orangnya itu rendah hati, difitnah tetap saja diam, tapi rakyat yang jelas itu tambah sayang, tapi bukan rakyat 01 dan 03. Nah, dalam video tersebut sang khotib itu menyampaikan dugaan-dugaan kecurangan pemilu, sedangkan banyak jemaah yang meninggalkan tempat sholat Idul Fitri. Itu bahkan jemaah sampai ada yang teriak-teriak loh ya pada khotib tersebut, tapi khotib itu pura-pura tidak mendengar. Nah, dalam video yang diunggah oleh @akun Merapi itu menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari unggahan video itu terdapat dua video yang berdurasi pendek. Pertama, video menampilkan sejumlah jemaah yang meninggalkan lapangan tempat sholat, dan kedua menunjukkan sosok khotib dengan penggalan ceramahnya yang menyinggung kecurangan pemilu yang melibatkan pejabat negara. Ini bagi saya yang memalukan itu bukan Pak Jokowi ya, bukan Pak Jokowi yang memalukan, tetapi sang khotib tersebut. Dia bukan kiai. Kalau kiai itu tidak mungkin membawa jemaahnya ke jalan yang sangat menyesatkan ini. Ini sangat menyesatkan sekali pemirsa. Ini momen hari raya loh. Momen dimana saling memaafkan, bukan malah menjadi provokator untuk sebuah perpecahan bangsa dan negara di tengah umat Islam yang menyambut hari kemenangannya. Ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Ini ada saja orang. Sangat bikin jengkel sekali. Ini murni mencoreng agama Islam itu sendiri. Apakah khotib ini tidak tahu ya, jamaahnya yang hadir dan yang memilih Prabowo apakah tidak sakit hati kalau kiainya berkhutbah seperti itu? Sekali lagi, itu bukan khutbah. Khutbah itu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengajak dari kegelapan menuju terang. Ini malah sembrono. Kalau masih belum bisa move on ya, tidur saja, jangan pegang mic. Itu bukan jamaah demo, itu jamaah sholat Idul Fitri. Wah iya. Jamaah yang pulang itu sudah menandakan bahwa dirinya ketika mencoblos Prabowo malah dianggap hasil curang oleh khotib tersebut. Ya akhirnya kecewa. Dan lagi bukan tempatnya berbicara seperti itu. Apakah nggak malu sama Tuhan demi kepentingan dan kepuasan pribadinya lalu mengambil momen-momen tersebut? Banyak jemaah yang bubar begitu khotib menyinggung pemilu dan menyebut nama Presiden Joko Widodo, padahal kantor Kemenak Bantul ya, beberapa hari sebelumnya itu telah membuat dan mengedarkan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Dalam panduan tersebut, materi khutbah Idul Fitri tersebut itu harus menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 9 tahun 2023. Apa tidak baca loh ya khotib ini? Apakah memang sengaja mumpung banyak jemaah lalu berbicara seenaknya? Ini sangat memalukan sekali bagi saya, tentunya bagi umat Islam.
Ada videonya. Pak, mari kita simak bersama seperti apa videonya. Ini sangat memalukan sekali pemirsa. Ini sudah tidak seharusnya ini disampaikan oleh sang khotib. Mari kita simak. Simak dulu ya. Ini ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam Kiai bicara sembarangan, mencoreng nama Kiai, mencoreng agama Islam. Membubarkan diri sebelum waktunya. Peristiwa ini diunggah IG Terang_Media, 11 April 2024. Dalam tayangan, terlihat jamaah yang terdiri dari pria dan wanita meninggalkan tempatnya semula. Islam tidak mengajarkan hal yang seperti Hal ini lantaran ceramah khotib pasca sholat Id syarat dengan pembahasan Rahman politik. Budi Alam. Dijelaskan kejadian ini Apalagi berlangsung sama di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Agama Islamnya. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Sosok khotib yang memberikan khotbah sholat Idul Fitri di lapangan Tamanan Banguntapan Bantul, Yogyakarta menjadi perbincangan. Hal ini dikarenakan khotib tersebut ditinggal banyak jamaah karena menuduh Jokowi sebagai aktor kecurangan pemilu 2024. Ditelusuri Tribun Medan, khotib tersebut bernama Untung Cahyono. Data yang diperoleh menyebutkan jika Untung Cahyono adalah seorang dosen di perguruan tinggi swasta. Kemenak Bantul telah mengakui materi khotbah Untung Cahyono melanggar surat edaran yang tidak memperbolehkan penceramah menyinggung politik praktis. Panitia diduga tidak berkoordinasi dengan Untung Cahyono terkait materi khotbah yang akan disampaikan kepada jemaah sholat Idul Fitri. Kemenak Bantul berjanji peristiwa memalukan yang diprakarsai Untung Cahyono tersebut tak akan kembali terjadi. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilih